Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Yasinta Elva Fajarwati dari PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus tentang asesmen pada peserta didik. Selamat menyaksikan. Seorang siswi bernama Diana yang berusia 10 tahun. Saat ini sedang memasuki tahun ajaran baru dan Diana naik dari kelas 3 menuju ke kelas 4. Saya merupakan wali kelas 4 di sekolah dasar tersebut. Berdasarkan informasi dari wali kelas 3, Diana memiliki berbagai permasalahan dalam belajar. Seperti yang pertama, nilai Diana jauh tertinggal dari teman-teman kelasnya. Lalu yang kedua, Diana kurang baik dalam mengerjakan PR selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, Diana sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, Diana memiliki nilai ulangan yang buruk. Namun, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, ia dapat menjawabnya. Kemungkinan berdasarkan studi kasus tersebut, Diana malas membaca. Lalu, gaya belajar Diana adalah auditori. Pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu checking out, yaitu mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan finding out, atau mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Cara melakukan asesmen terhadap Diana adalah dengan memberikan tugas yang bersifat individual, dan guru dapat membimbing Diana secara langsung. Guru dapat melakukan pendekatan personal untuk mengajak Diana melakukan self-assessment. Pendekatan personal yang dipilih digunakan karena pada kasus yang dialami oleh Diana bahwa ia mampu menyelesaikan tugas secara lisan dan individual. Dapat disimpulkan bahwa Diana memiliki perkembangan sosial yang belum bagus, sehingga pendekatan personal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi secara nyaman dengan Diana. Pada asesmen ini, Diana diminta menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan proses dan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Dengan self-assessment yang digunakan, diharapkan Diana dapat mengetahui apa yang sedang dialami oleh dirinya dan dapat memperkirakan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, melakukan asesmen diagnostik pada kemampuan Diana. Asesmen diagnostik dilakukan guna menganalisa serta mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan pengetahuan yang dimiliki Diana, sehingga dapat menentukan salah satu kemungkinan sumber masalah atau kesulitan belajar yang dialami oleh Diana. Setelah asesmen diagnostik dilakukan, guru mengolah hasil asesmen tersebut dan menindaklanjuti dengan treatment yang diberikan untuk membantu Diana. Pertanyaan yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada siswa tersebut? Lalu jelaskan pertimbangannya. Jenis asesmen yang akan diberikan adalah performance assessment, karena asesmen tersebut mengharuskan para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan, mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Pada kasus yang dialami oleh Diana, dia memerlukan pendampingan lebih di dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, Diana sangat cocok menggunakan jenis asesmen yaitu performance assessment. Pemilihan performance assessment ini terhadap Diana karena kasusnya yang menjelaskan bahwa ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Jika dilihat dari pernyataan kasus tersebut, gaya belajar yang dimiliki Diana adalah gaya belajar auditori, di mana mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya dengan benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan.
Dengan gaya belajar auditori, sehingga kemampuan Diana yang cenderung tidak suka menulis dan lebih suka mengulangi secara lisan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan asesmen yang dilakukan. Pertimbangan berikutnya adalah Diana yang mampu mengerjakan individual. Diharapkannya dengan performance assessment ini, dengan metode kooperatif dapat membantu Diana memperbaiki perkembangan sosialnya untuk kerjasama dengan individu lainnya dalam melakukan suatu kegiatan atau unjuk kerja. Dengan dilakukannya performance assessment ini, diharapkan Diana mampu memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, kesimpulan apa yang dapat ditarik dari asesmen yang sudah saya desain dan lakukan tersebut bersama kelompok? Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dengan adanya gaya belajar peserta didik yang beragam, dalam melakukan asesmen diperlukan berbagai macam pertimbangan dengan dibantu beberapa langkah sebelum menentukan asesmen. Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadi dasar seorang guru dalam menentukan langkah yang tepat bagi peserta didiknya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan penilaian yang tepat agar proses pembelajaran memenuhi tujuan dan hasil belajar yang diinginkan, sesuai dengan pembelajaran paradigma baru bahwa pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian analisis studi kasus dan asesmen yang diberikan kepada Diana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.